تقوى القلوب ولما فيه من الفضل العظيم الذي وردت به الأخبار. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد الحج. وقال عليه الصلاة والسلام إن الحج يهدم ما قبله أي من الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث والفسوق شيئان جامعان للأقوال والأفعال القبيحة. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan istiqomah kita setiap malam Ahad. Kita akan mendengarkan daripada nasihat agama, nasihat keimanan yang dikumpulkan oleh Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kitab Nasahid Diniyah wal Wasayal Imaniyah, di mana beliau mengucapkan di dalam kitabnya seyogianya bagi seorang muslim yang mampu agar dia ini memperbanyak untuk melaksanakan ibadah haji tiap tahunnya. Karena di dalam ibadah haji ini ada penghormatan terhadap, yaitu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syiar-syiar agama, yang mana apabila ada orang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada ketakwaan yang ada di dalam lubuk hati manusia. Apalagi kata beliau, ada yaitu keutamaan yang sangat agung, yang besar, yang telah ada khabar-khabar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan ibadah haji. Di antaranya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad hajju. Paling utamanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji. Ini yang berbicara adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok haji disamakan dengan berjihad? Dikarenakan di dalam haji ini ada perkara-perkara seperti jihad. Di antaranya apabila ada orang yang mau berangkat haji, maka dari mulai rumahnya dia diazankan, dia diiqamahkan, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, meninggalkan daripada tanah airnya, laksana seperti orang yang sudah meninggal dunia, yang berpisah dengan keluarganya. Apalagi yang namanya perjalanan jauh, pasti ujiannya sangat luar biasa. Dari mulai kelelahan, dari mulai kecapean, dari mulai kepenatan. Begitulah orang yang melaksanakan ibadah haji, laksana orang yang sedang berangkat untuk berjihad. Apalagi orang kalau mau berjihad pasti butuh yang namanya modal. Dia butuh yang namanya senjata, dia butuh yang namanya kendaraan selama dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang ibadah haji, dia harus mampu memiliki bekal, dia harus ada yang namanya kendaraan yang akan menyampaikan dan sampai pulangnya ke tanah air. Begitu juga di dalam ibadah haji ada perkara-perkara yang mana hawa nafsu tidak suka. Maka ini bermujahadah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dia harus rela berpisah dengan keluarganya. Dia harus rela berpanas-panasan di Saudi Arabia yang terkenal dengan panasnya. Dia harus berdesak-desakan di waktu tawaf dan sa'i dan lain sebagainya. Ini semata-mata karena mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia secara tidak langsung telah mengalahkan godaan setan yang terkutuk, di mana setan tidak mungkin membiarkan manusia untuk dekat kepada Allah. Dia akan cegah, dia akan goda agar dia tidak mau mengeluarkan uangnya, dikarenakan ibadah haji bukan perkara yang murah. Oleh karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad al-hajju. Paling utamanya berjihad adalah haji. Dan juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, di waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan daripada seorang yang bernama Amr bin As. Amr bin As adalah sosok yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dulu sebelum masuk Islam, dialah orang yang memerangi Nabi. Maka ketika beliau datang ke kota Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Amr bin As, "Ya Rasulullah, ubsut yadaka fala ubayyi'uka." Wahai Rasul, utusan Allah, kau bentangkan tanganmu, saya akan membaiatmu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bentangkan tangannya, maka Nabi bertanya, "Alamadza ya Amr? Atas apa wahai Amr kau mau membaiat saya? Ada apa?" katanya. "Ashtarit ya Rasulullah. Saya pengen engkau ini memberikan satu syarat kepada saya Rasulullah." Karena dia tahu sebelumnya dia adalah sosok yang memusuhi Islam, dosanya banyak sangat luar biasa. Maka sebelum masuk Islam dia pengen ada syarat dulu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya, beliau berkata bahwasannya, "Wahai Amr, apakah kamu tahu? Tahu nggak kamu wahai Amr? Al-Islam yahdimu ma qablah." Engkau dengan masuk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka masuknya engkau ke dalam agama Islam itu otomatis merobohkan dosa-dosamu yang terdahulu. Wahai Amr, apakah kamu tahu tidak tahu? Kamu berangkat dari Mekah sampai ke Madinah, kamu berhijrah seperti aku, maka ketahuilah bahwasanya al-hijrah tahdumu ma qablah. Hijrah juga itu bisa merobohkan dosa-dosa engkau yang terdahulu. Maka yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasannya innal hajja yahdimu ma qablah. Sesungguhnya ibadah haji itu bisa merobohkan, bisa menghancurkan, bisa menghapuskan daripada dosa-dosa terdahulu. Jadi kalau pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka laksanakan ibadah haji, karena ada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya ibadah haji bisa menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Apalagi ada keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang bisa menjaga dirinya selama ibadah haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja," barang siapa yang telah melaksanakan ibadah haji, falam yarfus walam yafsuk, selama dia memakai pakaian ihram, selama dia berada di tanah suci, selama dia melaksanakan ibadah haji, dia tidak berkata perkataan yang keji, dia tidak berbuat perbuatan yang fasik. Selama ibadah haji dijaga mulutnya, selama ibadah haji dijaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang keji, dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuh. Maka keluarnya dia daripada dosa-dosanya laksana seperti bayi yang telah dilahirkan oleh ibunya. Seorang bayi apabila sudah lahir ke alam dunia, otomatis ini bayi masih fitrah, ini bayi masih suci, nggak ada dosanya sama sekali. Maka orang yang ibadah haji diibaratkan seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia, tidak memiliki dosa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajurkan kepada umatnya, kalau bisa, kalau kamu nggak bisa ibadah haji, ibadah umroh. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umroh kepada ibadah umroh selanjutnya. Kita udah pernah ibadah umroh misalnya, kemudian nanti di bulan Maulid misalnya kita mau berangkat umroh lagi, maka ini ibadah umroh yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafarah, sebagai sarana penghapus daripada dosa-dosa yang telah dilakukan dari mulai pulang umroh pertama sampai umroh yang kedua. Kalau kita misalnya terakhir umroh tahun kemarin, kemudian tahun ini insya Allah kita akan berangkat umroh, maka 1 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, luar biasa itu pahalanya umroh. Bagaimana dengan pahala haji?
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi balasan daripada Allah ampunan dosa, bukan lagi digobulkan hajat, akan tetapi kata Nabi, laisa lahul jaza, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang hajinya diterima illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi orang-orang yang berangkat ibadah haji. Hajinya mabrur, hajinya diterima. Mari kita sama-sama doakan, di mana pada hari ini kita punya guru putra mahkota guru kita, kakanda daripada guru kita Habib Ali Uraidi, yaitu Al Habib Atas Abdullah, putra daripada guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pada hari ini sedang wukuf di Padang Arafah menemani ibundanya beserta rombongan. Kita doakan agar mereka semuanya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur, dan insyaallah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiyah, diselamatkan oleh Allah, dilancarkan perjalanan hajinya, digabulkan hajat maksudnya, dan kita insyaallah di sini yang mendoakan insyaallah tahun depan haji ke Baitullahil Haram, bisa berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa likulinatin salihah wa lamana wa salaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.